Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah manga terbarunya rilis, jadi kita bakal lanjut lagi manga True Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Kakumei. Sebelumnya, setelah Dola dan Salaga dikalahkan, Amaron nampak sangat kesal hingga membunuh banyak pasukan para Saiyan dan melakukan pembantaian secara besar-besaran. Namun, Vegeta yang gak ingin semua orang mati akhirnya menghadapi Amaron, dan tiba-tiba Vegeta membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Untuk sampul manga terbarunya sendiri menunjukkan Vegeta dengan kekuatan barunya yang sepertinya merupakan Ultra Instinct Science. Jadi sang mangaka tidak memasukkan unsur Ultra Ego dalam kekuatan Vegeta, namun akan disamakan dengan Goku, yaitu Ultra Instinct. Cerita dibuka dengan Vegeta yang telah mendapatkan Ultra Instinct kini menatap Amaron dengan penuh keseriusan. Meski begitu, Vegeta menyadari kalau dia masih belum bisa menguasai sepenuhnya kekuatan baru ini. Dan dia ragu kekuatan awal ini bisa mengalahkan Amaron yang merupakan dewa kehancuran alam semesta ke-14. Nah tapi, Vegeta juga bertekad kalau dia nggak bakal melepaskan Amaron begitu saja setelah Amaron membunuh banyak pasukan Saiyan dengan tanpa perasaan. Vegeta akan membuat Amaron membayar semuanya. Sedangkan Amaron sendiri sebenarnya sudah menyadari kalau Vegeta emang memiliki kekuatan Ultra Instinct dari apa yang Vegeta pancarkan dalam tubuhnya. Maka dari itu, setelah Vegeta menunjukkan kekuatan penuhnya, Amaron gak memiliki alasan lagi untuk menahan diri. Sebenarnya, Amaron juga masih memiliki kekuatan tersembunyi, jadi dia bakal menunjukkannya untuk melawan Ultra Instinct Vegeta. Dengan tegas, Vegeta mengatakan itulah yang ingin dia lihat dari Amaron. Dengan sama-sama menggunakan kekuatan full power, Vegeta ingin tahu siapa yang lebih hebat di antara mereka. Kemudian, Amaron memulai ritualnya. Dia membangkitkan kekuatan yang sangat gelap dan juga pekat. Entah kekuatan apa yang sebenarnya Amaron miliki, namun hal itu cukup mengerikan hingga membuat Vegeta saja terkejut. Vegeta sangat kesal dengannya. Ternyata selama pertarungan ini, Amaron hanya mempermainkan mereka seperti sebuah serangga. Amaron balik menegaskan bahwa orang yang menunjukkan kekuatan terbesarlah yang pada akhirnya akan muncul sebagai pemenangnya. Jadi, bagi Amaron, kekuatan adalah segalanya di semesta ini. Kemudian, dengan aura baru itu, Amaron segera memulai pertarungan sengit melawan Vegeta, di mana dia melancarkan pukulan keras yang dengan cepat Vegeta menghindar ke samping. Karena menggunakan Ultra Instinct, jadi tubuhnya bisa bergerak sendiri. Lalu, Vegeta balik melancarkan tebasan keras yang rupanya tepat mengenai bagian belakang kepala Amaron dan membuatnya sampai memuntahkan sedikit darah. Amaron takjub akan kekuatan baru Vegeta karena gerakan, aliran, dan ketenangannya ini seperti seorang angel. Sepertinya Amaron belum tahu kalau kekuatan yang Vegeta gunakan adalah Ultra Instinct ya. Lalu, sambil masih menutup matanya, Vegeta yang tenang bersiap untuk membalas dengan pukulan yang telah dia persiapkan. Lagi-lagi, pukulan Vegeta tepat mengenai Amaron, namun meski demikian, Amaron menggunakan sebuah pelindung ki yang membuat pukulan Vegeta hanya mengenai pelindung hitamnya saja. Amaron menegaskan pelindung ki yang dia miliki secara ergonomis dapat menyerap pukulan milik Vegeta. Jadi, Amaron optimis meski Vegeta menggunakan Ultra Instinct, Vegeta nggak akan mampu menembus pelindung hitamnya. Tapi di situ, Amaron melihat sesuatu yang aneh dan fokus melihat ke arah Vegeta. Yang ternyata, Vegeta telah berhenti bergerak dan masih menutup kedua matanya. Entah apa yang Vegeta masih lakukan, apakah dia masih berusaha untuk menguasai kekuatan barunya ini. Namun terlihat ada banyak sekali aura anak panah yang mengelilingi Vegeta, yang rupanya dia lagi mencari titik lemah Amaron dari pelindung hitam yang Amaron gunakan. Dan salah satu anak panah itu mampu menemukan titik lemahnya hingga tiba-tiba Vegeta berhasil menghajar perut Amaron yang sontak membuat Amaron kaget. Vegeta bisa menemukan kelemahannya semudah ini. Dan dari pukulan yang Vegeta lakukan, sontak mengeluarkan pelindung hitam dari dalam tubuh Amaron, yang ternyata energi hitam itu seperti memiliki sebuah mata. Pelindung itu mirip seperti di Dragon Ball Hakai, yaitu energi kehancuran. Dia juga memiliki tangan yang kemudian balik menyerang Vegeta. Tubuh Vegeta dihantam oleh sebuah Hakai yang membuat Vegeta nggak bisa bergerak. Lalu energi itu menutupi tubuh Vegeta, yang setelah itu semua tubuh Vegeta tenggelam di dalam bola energi yang sangat pekat dan juga gelap. Namun tiba-tiba sebuah energi panah Vegeta keluar dari energi itu
yang bertujuan untuk mencari titik lemah dan menghancurkannya. Melihat itu, Amaron nampak sangat terkejut. Apa yang Vegeta lakukan sangatlah tidak masuk akal. Dan tiba-tiba aja Vegeta berhasil menembus energi hitam itu. Dia keluar dan menghancurkan energi itu. Wah, meski masih awal banget menggunakan Ultra Instinct, tapi Vegeta sudah mulai menguasainya ya. Amaron hanya melihatnya dan merasa terpukau dengan kekuatan Vegeta. Sedangkan Vegeta sendiri, alasan dia bisa menghancurkan energi kehancuran karena dia sudah pengalaman melihat Beerus dan Toppo yang menggunakan energi Hakai. Bisa dikatakan energi itu nggak akan berpengaruh lagi kepadanya. Amaron nampak kesal pada Vegeta karena dia yakin Vegeta sudah pernah mengatasi energi Hakai sebelumnya. Itulah kenapa Vegeta seperti sudah terbiasa dengan ini. Kemudian, setelah Amaron selesai dengan serangannya, kini Vegeta balik menyerang ke arah Amaron. Dia nggak bakal biarkan Amaron bertindak seenaknya lagi. Vegeta mencari titik lemahnya lagi menggunakan banyak anak panah, yang hal tersebut membuat Amaron kesal dan menciptakan sebuah bola energi. Namun, semua energi yang Amaron tembakan nggak ada satupun yang berhasil mengenai Vegeta dengan gerakan lincah Ultra Instinct. Amaron menyadari Vegeta akan dapat mempertimbangkan lintasan serangan Amaron. Jadi, semua rencana yang mungkin terjadi, Vegeta akan dapat menemukan rencana yang memiliki keuntungan bagi Vegeta. Namun, Amaron juga merasakan kalau serangan Vegeta yang sekarang tidak sekuat serangan Vegeta dalam bentuk Super Saiyan Blue. Bahkan, serangan Vegeta yang sekarang terbilang lemah. Amaron yakin Vegeta sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Vegeta belum menguasai kekuatan Ultra Instinct dan terpaksa mengambil beberapa rencana lain untuk memikirkan semua rencana yang mungkin berhasil. Vegeta nampak kembali memejamkan matanya. Dia yang belum menemukan kelemahan Amaron terus berusaha mencarinya. Tapi kalau kita lihat karakter Vegeta yang biasanya arogan dengan memiliki kekuatan Ultra Instinct yang tenang, rasanya nggak cocok ya. Sedangkan Amaron, dia harus menemukan sebuah cara yang lain sebelum Vegeta menemukan titik lemahnya lagi. Selama pertarungan mereka, Vegeta sangat ahli dalam mencari kelemahannya. Jadi, pada saat Vegeta lengah mencari kelemahannya, Amaron bisa menyerang Vegeta lebih dulu menggunakan serangan fatal. Dan hal seperti ini adalah kesempatan bagi Amaron yang sangat dia tunggu-tunggu. Ketika saatnya tiba, Amaron langsung melakukan gerakan sangat cepat seperti Zenitsu di Kimetsu no Yaiba. Dia sangat percaya diri bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk mengalahkan Vegeta. Nampak Amaron melancarkan pukulan kerasnya. Dia melewati berbagai anak panah milik Vegeta. Lalu Amaron segera melancarkan sebuah serangan laser besar sampai menghantam perut Vegeta hingga membuatnya memuntahkan sedikit darah. Gak sampai situ, Amaron lanjut menggunakan tendangan Shaolin Soccer yang kembali membuat Vegeta sangat nggak berdaya. Di situ, Vegeta langsung terjatuh nggak berdaya dengan Amaron yang melihat sinis kepadanya. Amaron mengakui Ultra Instinct yang Vegeta gunakan sangatlah lemah jika belum Vegeta kuasai sepenuhnya. Meski demikian, Ultra Instinct tetaplah teknik berbahaya yang bisa mengancam nyawanya. Jadi, dia harus cepat mengalahkan Vegeta sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Dia akan membuat Vegeta nggak berdaya dan juga membunuhnya. Amaron minta Vegeta bersiap-siap. Dia akan menghancurkan Vegeta sampai berkeping-keping. Vegeta yang kesal dengar itu nggak akan membiarkan Amaron yang bertindak lebih jauh. Jadi Vegeta segera bangkit lagi. Dia kembali menutup kedua matanya dan memfokuskan untuk mencari kelemahan Amaron yang paling fatal untuk mengalahkannya. Sementara Amaron melepaskan Vegeta dulu dan lanjut membantai banyak Saiyan menggunakan serangan laser super kuatnya. Semua ini Amaron lakukan supaya membuat Vegeta marah karena dari tadi Vegeta belum juga menemukan kelemahannya. Dan nampak banyak sekali para Saiyan yang tubuhnya hancur terpotong-potong. Kapten Leriak nggak bisa melakukan apapun dan hanya bisa pasrah. Semua pasukan Saiyan dibantai dengan keji. Meski dia kesal dengan semua ini, tapi yang bisa dia andalkan hanyalah kekuatan Vegeta yang berharap bisa menyelamatkan mereka. Kekosongan dan rasa sakit dalam dirinya sungguh sangat luar biasa dan benar-benar mereka cuma berharap pada Vegeta. Melihat semua teman-temannya dibunuh, Vegeta segera membuka matanya dan nampak sangat begitu kesal. Dia nggak bisa terima dengan apa yang Amaron lakukan. Kemudian, Vegeta segera bergerak maju menyerang Amaron dan mengeluarkan kekuatan yang amat sangat besar. Melihat itu, Amaron malah senang karena itulah yang dia tunggu-tunggu.
Dia telah membunuh banyak Saiyan cuma demi memaksa Vegeta melakukan hal seperti ini. Namun tiba-tiba Amaron sontak dibuat menganga saat melihat Vegeta sudah ada di hadapannya dan bersiap menggunakan tendangan berputar Ronaldo Wati. Hal ini sontak membuat Amaron merasa sial, permainan yang dia lakukan sepertinya bakal berakhir. Nampak Vegeta berhasil menghajar Amaron menggunakan tendangannya, bahkan dia juga sampai menginjak kepala Amaron dan memendamkannya di tanah dengan sangat keji. Wah, kalau Vegeta yang seperti ini baru cocok ya. Vegeta emang terkenal dengan kesangarannya bukan? Vegeta menyuruh Amaron untuk merasakan apa yang sudah Amaron lakukan tadi pada teman-temannya. Sedangkan Amaron yang gak terima menembakkan sebuah laser, namun dengan mudahnya dihindari dengan Ultra Instinct. Vegeta dengan masih menunjukkan keseriusannya pada Amaron. Amaron sadar setiap pukulan yang Vegeta lancarkan membuat Amaron kehilangan banyak kekuatan. Meski begitu, Amaron menegaskan kalau dia tidak akan mengeluh. Di samping itu, waktu yang Vegeta gunakan untuk berkonsentrasi pada tekniknya sebelum melakukan serangan ke arah Amaron sangatlah penting. Sehingga Vegeta tidak bisa serta-merta mengambil risiko setiap saat. Mengingat apa yang baru saja Amaron lakukan kepadanya. Vegeta balik menegaskan kalau apa yang Amaron katakan adalah salah. Jadi, Vegeta mengajak Amaron untuk melihat perkataan siapa yang paling benar. Amaron yang gak takut segera menjelaskan bahwa dengan kekuatannya, Vegeta telah memasuki wilayah yang salah. Dan Vegeta dia katakan akan mati di tangannya karena beraninya melakukan hal bodoh ini pada Amaron. Namun, Vegeta malah balik meremehkan. Dia melihat tubuh Amaron lagi berteriak meminta pertarungan ini dihentikan. Dan juga darah Amaron telah bercucuran dari segala arah. Jadi Vegeta tegaskan Amaronlah yang dalam posisi lemah meski dia adalah seorang dewa kehancuran. Vegeta nggak peduli siapapun Amaron, yang pasti dia akan membunuhnya. Dengan senyuman pasta gigi, Amaron berkata Vegeta akan memakan ucapannya sendiri. Dialah yang pasti akan mencabik-cabik tubuh Vegeta. Tiba-tiba, Amaron menggunakan sebuah teknik rahasia yang membuat semua mayat dan para Saiyan yang masih hidup berkumpul menjadi satu seperti sebuah bola. Melihatnya seperti teknik Chibaku Tensei milik Pain, bukan? Entah apa yang ingin Amaron lakukan, yang pasti hal ini membuat Vegeta langsung melongo kepanikan. Dia nggak mau semua teman-temannya banyak yang mati lagi. Jadi, dengan kemarahan yang sangat tinggi, Vegeta segera menyerang ke arah Amaron dan mintanya untuk menghentikan semua ini. Tapi tiba-tiba, Vegeta malah diserang menggunakan sabit rantai oleh Amaron yang sontak membuat Vegeta kesakitan hingga memuntahkan darah. Amaron menusuk tubuh Vegeta pakai sabit itu dan berusaha untuk menarik Vegeta mendekat kepadanya. Namun, Vegeta balik menarik rantai itu serta menegaskan kalau Amaronlah yang bakal menjadi mangsanya. Vegeta langsung menarik Amaron hingga Amaron mendekat, dan disitulah Vegeta menciptakan sebuah Kikoha dari mulutnya. Laser itu meledak menghantam mereka berdua dengan jarak yang sangat dekat. Nampak, Vegeta kini menjadi gosong dengan mulutnya yang mengeluarkan banyak asap. Amaron sendiri nampak nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Amaron berkata Kikoha tadi belum mencapai level maksimal dalam 10 menit terakhir. Tapi Vegeta sudah meledakannya hingga cuma memberikan ledakan yang kecil. Nampak Vegeta telah kelelahan, dia telah kehilangan Ultra Instingnya, termasuk tubuhnya yang masih ditusuk oleh sabit. Sementara itu, Raja Sadala sangat senang karena banyak para Saiyan yang masih pada selamat. Begitu juga dengan Rubai dan Leriak. Untuk Broly sendiri, dia sudah nggak bisa bergerak lagi karena staminanya sudah habis. Ditambah, Broly melihat Kel yang juga masih terbaring nggak sadarkan diri. Lalu, Raja Sadala menginfokan pada mereka kalau Vegeta belum menguasai kekuatan barunya hingga serangannya nampak nggak berefek pada Amaron. Tapi, mereka juga masih berharap kalau Vegeta bisa mengalahkannya. Sedangkan saat ini, Vegeta sudah nggak memiliki Ultra Instinct untuk melawan lagi. Nampak Amaron sendiri kini balik menginjak kepala Vegeta dengan Vegeta yang sudah nggak berdaya lagi. Vegeta nggak bisa melakukan apapun untuk mengalahkan Amaron. Dia seperti sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Kalau Goku di posisi seperti ini, apa yang bakal Goku lakukan untuk mengatasinya? Nah, tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita tunggu cerita selanjutnya di bulan depan ya. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.